Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Terasa kita sedang memasuki di bulan ke-8, di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020 ini. Sungguh luar biasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kesempatan kali hari ini kita akan mempersiapkan hati kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk kita masuk ke dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan dimanapun umat-Mu berada ya Bapa. Siapkan roh jiwa tubuh kami. Kami izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Berbicara ke dalam hati kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Let's worship Him. Worship you. Worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love
Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik saja dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Kembali berjumpa dalam ibadah live streaming Gereja GKI Miracle Community Church. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam waktu beberapa menit ke depan, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdoa. Kita memohon hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya kesempatan yang baik ini kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Kami percaya beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, sehingga kami mengerti apa menjadi pesan Tuhan buat kami. Tuhan, taruh hikmat-Mu, taruh pengertian-Mu, taruh pewahyuan-Mu dalam hidup kami lewat firman, sehingga kami mengerti dan melakukan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Selamat datang, dan kami menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Selamat datang buat keajaiban Tuhan. Selamat datang buat hadirat Tuhan yang kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Set Upon Love for God, yaitu kita mengasihi Tuhan, kita mempersiapkan cinta kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan, kalau minggu kemarin kita belajar tentang kenapa Shirshal Negaim, nyanyian tulah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan dipercaya sebagai mazmur yang bisa menjauhkan mereka daripada tulah. Karena ketika mereka menyanyikan dalam iman, dinyanyikan. Karena apa? Ada 4 nama Tuhan di sana disebutkan. Ada sebutan El Elyon, El Shaddai, ada sebutan Allah Jehovah, dan Elohim. Saudara, nama Tuhan sendiri disebutkan di sana. Berarti ketika seseorang menyanyikan lagu itu tanpa disadari, sebenarnya dia sedang menghadirkan Tuhan ada dalam hidupnya. Nah saudara, dalam waktu ini, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama kita merenungkan menjadi kelanjutan kenapa orang yang seperti ini bisa mereka mengalami janji Tuhan, mereka diluputkan, mereka dilindungi Tuhan. Karena ada satu hal, orang-orang yang demikian adalah mereka orang yang menaruh cintanya kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka mereka mengalami janji Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan kata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam terjemahan King James dipakai kata gini, because he had set his love upon me. Artinya orang ini, kenapa dia mengalami dilindungi Tuhan? Kenapa orang ini mengalami bahwa dia itu dibentengi Tuhan? Kenapa orang yang demikian mengalami perlindungan ilahi, kesehatan ilahi di dalam hidupnya? Karena dia set his love upon God. Dia itu menaruh cintanya kepada Tuhan. Nah perhatikan, saudara, bukan manusia dulu yang terlebih dahulu mencintai Tuhan. Sesungguhnya kita bisa mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu kita terima pewahyuan, kita terima sebuah kebenaran bahwa karena kita sudah dicintai Tuhan lebih dulu. Maka orang yang bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang-orang yang terlebih dahulu, orang yang menyadari bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Saudara, tidak mungkin manusia terlebih dahulu untuk menaruh cintanya kepada orang lain kalau dia tidak pernah mengalami hal yang lebih dulu, cinta yang lebih besar itu dalam dirinya.
Saudara, ini penting. Kenapa? Karena orang yang bisa mengalami perlindungan ilahi, orang yang bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan adalah terlebih dahulu orang-orang yang telah mengalami cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saya mengajak kita, Bapak Ibu, untuk kita menyadari dan menaruh hidup kita, untuk kita taruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena terlebih dahulu kita sudah mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Bukan engkau yang mengasihi aku lebih dahulu, tapi Tuhan yang mengasihi hidup kita lewat karya Kristus Tuhan di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara menyadari ini, maka ini yang akan membuat sebuah pengertian, membuat sebuah hikmat yang benar dalam hidupmu. Saya dicintai Tuhan, maka Tuhan yang mencintai kita tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesadaran itu yang akan membuat kita juga akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di ayat yang sama dari Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, karena Tuhan berkata, aku melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar karena ia percaya kepada namaku. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menyadari akan cinta Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan dia. Melepaskan dia dari apa? Dari kuasa si jahat. Melepaskan dia dari mana? Dari setiap wabah, dari para bahaya, dari setiap bencana. Maka saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa melihat janji Tuhan, di mana orang yang mereka duduk, mereka yang dwelling, mereka yang tinggal dalam El Elyon, El Shaddai, di dalam Allah Jehovah, dan di dalam kuasa kebenaran Elohim, saudara, mereka akan mengalami apa? Satu, saudara, mereka tidak akan takut akan kedahsyatan malam, mereka tidak takut akan wabah, tidak takut akan mara bahaya. Bahkan malaikat Tuhan disuruhkan, diperintahkan untuk menolong, untuk membantu hidup kita, melindungi kita. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, kalau kita dengar kiri kanan terdengar banyak cerita yang menakutkan, banyak cerita-cerita kematian, banyak berita-berita yang sepertinya membuat kadang kita bisa terganggu, karena kita mungkin mengalami kekhawatiran akan hidup kita waktu kita keluar. Tapi saya hari ini mau berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, sadari cinta Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara dikasihi Tuhan, saudara tidak akan izinkan hati saudara akan dikuasai oleh ketakutan. Karena dia Tuhan yang berdaulat dalam hidup saudara. Itu juga yang akan membuat hati saudara mempercayakan hidup saudara sepenuhnya kepada dia. Saudara, mungkin ada di antara kau berkata, Pak, hidup saya kurang baik, Pak, hidup saya kurang takut akan Tuhan. Saudara, ini bukan cerita tentang bagaimana engkau hidup, tapi bagaimana engkau menyadarkan hidup saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Terlepas dari keadaan saudara kurang baik, saudara bisa melihat bagaimana orang-orang yang disebut sebagai orang yang berzina, orang yang kurang baik, ketika dia ketemu dengan kasih karunia Tuhan, mereka ketemu dengan cinta Tuhan, hidup mereka diubahkan. Zakius pemungut cukai diubahkan, bukan karena terlebih dahulu dia berubah, bukan, tapi dia menyadari ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia. Itu yang membuat hidupnya berubah. Hal yang sama, saudara, bagaimana saudara bisa mengalami perlindungan Tuhan secara luar biasa waktu Bapak Ibu saudara menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup Bapak Ibu. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati yang melekat itu bisa terjadi, kita bisa melekat dekat dengan Tuhan waktu kita menyadari Tuhan sangat mengasihi kita. He set upon love for God. Dia menaruh cintanya kepada Tuhan karena dia sudah mengalami cinta yang besar itu
daripada Tuhan. Di firman Allah yang hidup dikatakan, Dia mengasihi aku. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita terlebih dahulu kita sudah menyadari, mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Coba renungkan sejenak Bapak Ibu. Kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak Ibu menyadari di tengah kondisi yang Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara? Coba renungkan, tanya itu dalam hati saudara. Di tengah kondisimu yang sulit sekalipun, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah keadaan-keadaan yang tidak mudah yang kau hadapi, coba renungkan, apakah Tuhan sangat mengasihi hidupmu? Apakah Tuhan menolong hidupmu? Apakah Tuhan melepaskan engkau dari bahaya? Apakah Tuhan selama ini yang engkau kenal di dalam nama Yesus tidak membuat engkau mengalami sukacita dan damai sejahtera? Coba renungkan sejenak. Tentunya saudara akan menemukan hati nurani, roh Tuhan akan bicara dalam hatimu. Bagaimana Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi hidupmu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayo sadari cinta Tuhan ini. Orang yang mengalami di mana dia dicintai Tuhan, orang ini yang bisa melekatkan hatinya kepada Tuhan, maka apa yang dialami, dia akan diluputkan, dilepaskan dari setiap bencana. Karena apa? Orang yang sedemikian saudara, dia akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaan saya kembali kepada Bapak Ibu, apakah saudara berani mempercayakan hidup saudara? Kata mempercayakan adalah seperti orang yang menaruh semuanya kepada Tuhan. Saudara nggak taruh harapan saudara kepada keuangan atau apapun yang di luar Tuhan, tapi saudara benar-benar menyadari hanya Tuhan harapanmu. Waktu itu yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah saudara, kita mungkin orang-orang sederhana, tapi kita akan menjadi orang-orang sederhana tapi mengalami mujizat Tuhan besar, mengalami mujizat yang dahsyat daripada Tuhan. Kita mengalami sebuah manifestasi realita kuasa Tuhan yang dahsyat, karena kita menyadari ada satu pribadi yang sangat mencintai kita, dan kita taruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 15-nya berkata, pada waktu ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menolong dia dalam kesulitannya dan melepaskan dia serta memberi dia kehormatan. Katakan amin. Waktu kita berseru kepada Tuhan, saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan, saat kita bergumul, kita menghampiri Dia, saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab. Saudara, kata Tuhan menjawab, kata orang berdoa tidak mungkin terjadi kalau orang itu tidak menaruh cintanya. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak set upon love for God. Dan tidak mungkin kita menaruh cinta kita kepada Tuhan kalau kita tidak mengalami terlebih dahulu cinta Tuhan yang besar itu di dalam hidup kita. Maka orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, waktu dia berdoa, doanya menjadi efektif. Kenapa? Karena dia percaya, saudara, Tuhan pasti menolong. Kenapa banyak orang tidak mengalami jawaban doa? Jawabannya sederhana, karena dia tidak percaya saat dia berdoa. Saudara, simple. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita tidak membutuhkan banyak syarat. Tuhan kita hanya, apakah engkau percaya? Waktu saudara berdoa, engkau percaya, cukup itu untuk engkau mendapatkan jawaban Tuhan. Tapi seringkali kenapa banyak, bahkan kita bisa berdoa dengan kata-kata yang panjang, tapi kita nggak ngalami jawaban. Karena seringkali kita berdoa tanpa sebuah kepercayaan. Maka saudara, waktu kita berseru karena kita mengalami cinta Tuhan, kita akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan. Orang yang mempercayai ini adalah orang yang menyadari cinta Tuhan. Tuhan pasti menolong dia dalam kesulitan dan melepaskan dia dan memberi kehormatan. Artinya saudara, Tuhan itu mau mengangkat hidup kita, menaruh kita kepada tempat yang terhormat. Saudara, ini
Ini janji Tuhan buat kita. Ayat 16 yang ditutup dengan kata, aku akan mengarunia dia dengan umur panjang dan memberi dia keselamatan daripada Tuhan. Saudara, angkat tangan kita, taruh satu tangan di kepala kita dengan berkata, Tuhan memberi saya umur panjang dan memberi kepada saya keselamatan. Saudara, berarti waktu saudara menaruh iman seperti ini, saya mau berkata, saudara nggak mati muda. Saudara tidak akan mati muda. Saudara dengan iman saudara sedang memperkatakan, mendeklarasikan, ini terjadi buat saya, keluarga besar saya, jemaat Tuhan, gereja yang saya gembalakan. Untuk apa? Mereka mengalami umur panjang, sehat, tidak ada mati muda. Mereka mengalami keselamatan. Saudara, di luar sana ada banyak wabah, tapi yang bisa meluputkan kita hanya nama Tuhan. Waktu kita menaruh percaya kita menaruh yang namanya cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ayo sadari cinta Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara menyadari seperti ini, saudara akan mampu, dan bahkan saudara akan dimampukan Tuhan untuk saudara mulai mempercayai Dia dalam segala hal. Katakan amin. Saudara ini sedang bergumul mungkin untuk pekerjaan, mungkin dengan keuangan saudara di tengah wabah, mungkin saudara sedang bergumul di tengah segala kondisi. Saudara, semua orang hari ini sedang bergumul. Tapi satu hal saya berkata buat saudara, sebagaimana Tuhan yang lalu pernah menolong saudara, hal yang sama Tuhan hari ini juga yang akan menuntun saudara. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya dikatakan, Tuhan yang akan membawa engkau menuntun tangan, dengan tangan kanannya Dia akan membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan. Barisan depan saudara adalah kemenangan, barisan belakang saudara adalah kemuliaan Tuhan. Saudara, ini bicara apa? Kemana saudara melangkah, saudara ada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Saudara, ada satu pribadi, orang yang menyadari akan cinta Tuhan yang besar, sehingga membuat dia itu menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bukan karena dari perbuatannya, tidak, tapi dari sebuah kesadaran dia sangat dicintai Tuhan. Saudara, mari buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Perhatikan saudara, Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-22. Ini bicara tentang Daud. Daud adalah orang yang ada di perjanjian lama, tapi dia disebutkan di dalam perjanjian baru sebagai orang yang menyadari cinta Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Perhatikan ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kalau kita coba lihat kehidupan Daud, memangnya Daud itu benar-benar amat, hidupnya benar sempurna. Ternyata kalau kita lihat, enggak itu. Daud juga sama seperti kita. Daud juga sama orang yang berdosa. Bahkan dikatakan beberapa kali dia mengalami didikan Tuhan, dia ditegur Tuhan. Hebat saudara. Tapi apa yang membuat sampai Daud dikatakan orang yang berkenan di hatiku, mengalami janji Tuhan, dikokohkan, mendapat tempat penghormatan, mengalami kelepasan? Jawabannya sederhana saudara, karena Daud menyadari cinta Tuhan yang besar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, saudara, dalam King James, kata berkenan dipakai kata a man after mine own heart. A man after mine own heart. Orang yang ada di hatinya Tuhan. Bahkan saya pernah mendengarkan sebuah khotbah, Daud ini orang yang ngerti detak jantungnya Tuhan, orang yang seirama hatinya dengan Tuhan. Waktu apa seirama itu terjadi? Waktu orang menyadari hidupnya dicintai Tuhan. Saudara, mungkin dalam hidup kita sudah banyak hal yang salah, dosa yang kita lakukan. Tapi ketika saya hari ini mau mengajak saudara, ayo kembali kepada pertobatan, kembali kepada sebuah metanoia. Waktu kita menyadari Tuhan mengasihi saudara,
Orang yang menyadari dia dicintai Tuhan, itu akan membuat hidupnya berubah, saudara. Hidupnya mengalami perubahan. Seberapa buruk masa lalu saudara, itu tidak akan pernah menentukan masa depan saudara. Seberapa saudara menyadari cinta Tuhan dalam hidup saudara, itu akan membuat saudara mengalami sebuah perubahan dalam hati. Saudara, perubahan itu yang Tuhan mau adalah yang dari dalam dulu, bukan yang kelihatan. Karena yang di dalam berubah itu akan mengubahkan yang di luar. Tapi kalau yang di luar, saudara bisa munafik. Tapi kalau yang di dalam berubah, itu akan membuat saudara mengalami yang di luar pun berubah. Walaupun dalam proses. Sama saudara. Saudara bisa mengalami janji Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan seperti yang di Mazmur 91, adalah ketika saudara menyadari perubahan yang dahsyat itu dari dalam saudara. Ketika saudara menyadari cinta Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, mari renungkan firman Tuhan yang sederhana ini. Kita bisa mengalami janji Tuhan saat kita menyadari kita dicintai oleh Tuhan. Seperti Daud. Daud terima promosi yang luar biasa, bukan karena Daud sempurna, bukan karena Daud tidak pernah salah, tapi justru perlindungan Tuhan atas Daud ketika Daud tahu Tuhan yang disembah, Tuhan yang mengasihi hidupnya. Makanya saudara, Daud disebut sebagai yang dicintai, beloved. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang menyadari kita itu dicintai Tuhan, sehingga itu membuat saudara mengalami, menyadari kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, biarkan firman Tuhan yang sederhana ini mengubahkan hati kami. Kami menyadari kami dicintai Tuhan. Biarkan kami boleh menyadari waktu kami dicintai Tuhan, saat kami menghampiri Tuhan, kami juga boleh menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, Kau dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa. Biarkan iman yang dahsyat itu boleh terus bertumbuh dalam hidup kami, sehingga ketika kami menaruh seluruh kehidupan kami, ketika kami berdoa, ketika kami berseru kepada Tuhan, kami terima jawaban daripada Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari Tuhan peduli dengan hidup kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Tuhan. Biarkan kasih karunia anugerah Tuhan turun atas setiap kami, membuka jalan-jalan kami, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sama-sama menyaksikan siaran live streaming dalam ibadah online. Untuk kita sama-sama kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, iman kita kepada apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib itu yang membuat kita mengalami setiap kepenuhan janji Tuhan. Kita mengalami kesehatan ilahi di dalam Tuhan. Saudara boleh gantikan roti dan anggur dengan apa yang ada di rumah saudara. Tapi kita percaya, kita menghormati Dia, kita sama-sama melakukan sakramen. Ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang tak pecah-pecah bagi kamu. Ambillah makanlah, sebab setiap kali kau memakannya, kau mengingat dan memberitakan akan kematian Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara percaya ini bukti kasih Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan hidup kita. Saudara, di atas tubuh Kristus, di atas kayu salib, ditimpakan semua dosa, semua kutuk, semua pelanggaran kita. Dan hari ini yang kita terima adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang percaya bahwa yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, mari makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita.
Sudah itu Yesus berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Saudara, darahnya memberi pengampunan dosa. Ini membuktikan Tuhan peduli dengan masalah rohani kita. Tuhan mengampuni dosa saudara. Darahnya menyembuhkan kita, menyembuhkan jiwa tubuh kita. Tuhan peduli dengan kesehatan. Tuhan peduli dengan hatimu. Saudara, Tuhan mengasihi hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Ini membuktikan Tuhan mau kita mengalami kesehatan ilahi. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatunya. Apa yang ada di tangan kita adalah cawan berkat. Cawan kutuk sudah diminum Yesus. Sekarang yang kita minum adalah cawan berkat lewat penebusan, lewat pendamaian darahnya yang dicurahkan di atas Kalvari. Saudara, apakah engkau percaya bahwa yang di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan. Mari menyembah Tuhan. Ini yang maha syakataka para labasya. Haleluya. Ini adalah bayar namanya Shando. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami disadarkan bahwa kami sangat dicintai oleh Tuhan. Satu hal kami harus berkata, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, Engkau yang menolong seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Mari Roh Kudus Engkau yang menghibur, memberi kekuatan buat kami untuk menyadarkan kami akan kebenaran bahwa Bapa sangat mengasihi hidup kami. Tuhan peduli dengan hidup kami. Biarkan Tuhan yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang susah, yang bingung boleh mengalami jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biarkan kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal, damai sejahtera itu yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia mengalami kejayaan. Tuhan, kami berdoa Indonesia segera lepas dari segala sesuatu yang dihadapi dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon hikmat seluruh rakyat Indonesia boleh sama-sama bekerja sama, kompak, hidup dalam unity untuk bergerak, untuk sama-sama kami melawan ini semua Tuhan, dari pandemi ini Tuhan. Dan kami boleh mengikuti semua apa yang menjadi anjuran pemerintah. Dan kami berkata Tuhan, Tuhan yang ambil alih segala sesuatunya. Berkat-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Pulihkan yang sakit, sembuhkan yang sakit. Dan kami berdoa tidak ada yang semakin banyak tertular ataupun yang terjangkiti. Semuanya mengalami kesembuhan ilahi, semuanya mengalami kesehatan ilahi. Indonesia bebas daripada pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu ada di Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati Jawa Timur, diberkatilah Surabaya. Semua aman, damai sejahtera di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.